Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tematik 6B, subtema 1, pembelajaran 1, dan pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa. Perhatikan gambar di bawah ini. Biasanya, anak-anak melakukan upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin. Setiap upacara biasanya ada susunan upacara. Susunan petugas upacara yaitu ada pembina upacara, pemimpin upacara, pengibar bendera, pembawa acara, pembacaan teks Pancasila, undang-undang, doa, dirjen, dan lain-lain. Karena momen kita sebentar lagi memperingati HUT RI, ditambahkan dengan pembawa teks proklamasi. Di sini ada pembacaan teks proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Teks proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Silakan menyimak teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Di sini ada pembacaan teks proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Teks proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 menyatakan di Jalan kemerdekaan Indonesia. Jakarta. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan oleh Insinyur dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama teks proklamasi dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Teks proklamasi Jakarta, dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 di Jalan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sebelumnya kamu sudah mendengarkan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi itu adalah pernyataan suatu bangsa yang telah bebas dari penjajahan bangsa lain. Indonesia mengumumkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan jeripaya semua warga negara Indonesia, karena sebelumnya banyak sekali negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Ada 6 negara yang menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Portugis. Portugis merupakan negara pertama yang menjajah Indonesia dengan salah satu tokoh pentingnya yaitu Alfonso de Albuquerque. Negara tersebut berhasil mengenalkan Nusantara ke dunia Eropa. Awal mula negara Portugis datang ke daerah Maluku yang dilatar belakangi pencarian rempah-rempah. Negara Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1509 sampai 1595. Negara yang kedua adalah negara Spanyol pada tahun 1521 sampai 1692. Yang ketiga itu adalah negara Belanda. Negara ini adalah negara yang paling lama, kurang lebih 346 tahun menjajah Indonesia. Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah Indonesia, mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Belanda dimulai pada tahun 1602 sampai pada tahun 1942.
Sama seperti negara lain, tujuan Belanda yaitu untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Dan yang keempat adalah negara Prancis yang dimulai pada tahun 1806 sampai 1811. Di masa krisis VOC, Belanda dikalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasi jatuh ke tangan Prancis. Pada tahun tersebut, Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirimkan Marsekal Willem Daendels ke Batavia, Jakarta, dan dijadikan Gubernur Jenderal di Indonesia. Selanjutnya adalah negara Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Kalahnya Prancis di tangan Jensen menjadi awal bagi Inggris menguasai wilayah baru Jawa di bawah kepemimpinan Stamford. Selanjutnya adalah negara terakhir adalah Jepang. Di awal kedatangannya, 8 Maret 1942, Jepang bersikap baik dan berencana membantu kemerdekaan Indonesia. Namun lama-kelamaan, negara Jepang menunjukkan sikap diktator dan kejam hingga membentuk sistem kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Jepang pun membuat organisasi kemiliteran yang tak lain tujuan awalnya adalah untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Karena Jepang terlibat dalam Perang Dunia II. Dan akhirnya Jepang pun mengalami kekalahan karena negaranya dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Setelah kejadian tersebut, Jepang diambang kekalahan dan akhirnya ia menepati janjinya membantu kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah dan menandakan kemerdekaan Indonesia. Di sini ada berbagai gambar ketika negara Indonesia sedang dijajah oleh berbagai negara. Indonesia memiliki sejarah yang luar biasa. Sejarah yaitu hal yang telah terjadi di masa lalu, mencakup segala kejadian dan peristiwa yang sudah terjadi. Ada 3 ciri-ciri sejarah yang utama, yaitu yang pertama unik. Unik itu berarti hanya terjadi satu kali. Yang kedua, abadi, telah terjadi dan tidak bisa diubah. Dan yang ketiga, penting, karena sejarah itu memberi pengaruh besar bagi manusia. Di sini ada berbagai gambar yang mencerminkan sikap kerukunan. Sikap kerukunan bisa terjadi di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kerukunan berasal dari kata rukun yang berarti baik, damai, dan tidak berselisih. Kerukunan merupakan kata benda bentukan dari kata rukun. Hidup rukun berarti saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Kita tinggal di daerah Indonesia yang kita tahu bahwa Indonesia itu kaya akan segala hal. Dari agama, suku, berbeda-beda. Walaupun berbeda, anggota masyarakat harus hidup rukun, saling membantu dan saling menolong. Namun terkadang dalam kehidupan seringkali ada pertengkaran. Bertengkar itu bukan sikap yang menunjukkan hidup tidak rukun. Jadi kita harus menghindari sikap-sikap
yang mencerminkan hidup tidak rukun. Indonesia itu adalah bangsa yang ramah dan cinta damai. Apabila kita melakukan kesalahan, perselisihan, kita harus menunjukkan sikap berani, yaitu berani mengakui kesalahan dan berani meminta maaf dan mencari penyelesaiannya, supaya permasalahan tidak berlarut-larut. Persatuan dan kerukunan itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena syarat utama adanya persatuan yaitu harus hidup rukun. Persatuan dan kerukunan harus kita terapkan agar tercipta masyarakat yang tentram dan damai. Kerukunan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, kita dapat lihat dari gambar-gambar di bawah ini. Yaitu contohnya kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan sangat antusias dan bergembira. Banyak sekali perlombaan yang sering kita lakukan dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, ada beberapa tarian tradisional dan tarian kreasi daerah yang pernah meramaikan acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Di antaranya yaitu tari gandrung. Tari gandrung Banyuwangi itu berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tarian ini ditetapkan sebagai warisan budaya, bukan benda, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013. Yang kedua, ada tari payung Pajajaran dari Bogor, Jawa Barat. Tarian ini menggambarkan iringan Putri Sri Baduga Maharaja menuju Pakuan Pajajaran untuk menyaksikan penobatan Jaya Dewata. Dan yang ketiga adalah rangkaian tari tradisional Rampak Katulistiwa, aneka ragam gerak yang bersumber dari tarian-tarian Nusantara, meskipun berbeda, dapat dipadukan dalam sebuah garapan tari yang harmonis. Tarian ini menggambarkan semangat generasi muda Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Setelah kalian menyimak pembahasan sebelumnya, tugas yang harus kalian kerjakan halaman 20 membuat pertanyaan dengan aspek siapa, mengapa, dan bagaimana tentang sejarah bendera pusaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.